Haleluya, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Siap berjumpa dengan Tuhan petang hari ini, amin. Mari tundukkan kepala kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, terima kasih buat waktu yang luar biasa petang hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, kembali kami datang untuk beribadah. Menyembah Tuhan yang luar biasa, meninggikan Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Sore hari ini Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biar Engkau memberkati kami Tuhan, biar Engkau mengurapi kami, hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau, sebab Engkau yang layak dipuji. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap beribadah dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari katakan bersama-sama, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kuasa kebangkitannya menyelamatkan kita dan membuat kita hidup. Amin. Haleluya. Yesus bangkit dan kita hidup. Amin. Mari semua bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Come on. Haleluya. Ayo katakan, dengan imanku ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Dengan imanku ku percaya padamu. Dialah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya.
terpuji, sebab Dia Tuhan atas segala-galanya. Dia bangkit, Dia hidup, Dia selamatkan engkau dan saya. Mari puji Dia. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Para singers nyanyikan pujian ini. Come on. Dia bangkit selamatkanku. Yes. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Dia bangkit bebaskan kita. Dia pulihkan. Amin. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Lambaikan tanganmu. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Ku mau nyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Siap ya? Haleluya. Puji namanya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan Berkuasa. haleluya. Ku mau nyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Amin. Bangkit untuk selamanya. Lagi katakanlah. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan Dia bangkit bebaskanku. Dia bangkit pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Puji namanya, haleluya. Puji namanya, haleluya. Terpujilah namanya. Yang percaya Dia bangkit dan memberikan hidup buat kita, katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kami punya pengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat terus hatimu, harapmu kepada Tuhan. Bahwa ketika engkau berharap kepada Dia, engkau tidak pernah kecewa. Harapanmu naikkan di hadapan Tuhan. Puji Dia, sebab kasih dan karyanya nyata bagi kita. Kasih-Mu, karyamu nyata dalamku. Yes, Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, yes, salibmu
sangat berharga di matanya, sebab darahnya, oh salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Angkat tangan kita bersama.
harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan jemaat Tuhan, harapanku, harapanku, yes, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dah. Katakan lagi, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dah. Katakan lagi, harapanku, Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, dalam-Mu, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dah. Serukan lagi, harapan kita di dalam Dia, harapanku di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dah. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami mau percaya, karena Engkaulah kekuatan kami. Dikala kami lemah, dikala kami tertekan, dikala kami menghadapi masalah-masalah, Engkaulah jalan keluar kami. Engkau harapan kami yang kuat. Terima kasih. Kami pastikan Engkau selalu, mata-Mu Tuhan memandang kami. Tuhan, mata-Mu berkeliling mencari orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih. Dan inilah kami yang mau mencari firman-Mu. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Inilah kita sudah menerangkan kali ini yang ke-6 tentang harapan. Ya, betapa pentingnya harapan itu, waktu kita mengalami tekanan, problem, badai hidup, maka tanpa harapan iman kita bisa kandas. Jadi ingat,
Kalau kita hanya punya iman, tapi tidak terus berkembang menjadi harapan, iman kita bisa kandas. Nah, harapan kita ini, Tuhan itu mengenal miliknya. Ya, jadi mata Tuhan itu betul-betul memperhatikan setiap manusia. Luar biasa. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Wow, saudaraku, dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan capnya, meterainya ini. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Oleh karena itu mari kita mau belajar betul-betul menjadi kepunyaan Tuhan. Ya, dan Tuhan mau supaya semua manusia yang berdosa, yang sudah terseret oleh si jahat, itu dapat pulih dan mulai mau menyerahkan diri untuk menjadi milik Kristus. Karena dia datang untuk menebus. Menebus artinya membayar. Ya, kita dilepaskan, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Dan supaya kita bisa diproses oleh dia. Ya, saya ingatkan kembali yaitu Mazmur 139 ayat 1-6 yang sudah kita bicarakan 2 minggu yang lalu. Bagaimana salah satu dari sifat Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Bukan tahu, tapi maha tahu. Nah, tolong dibacakan ulang Mazmur 139 ini ayat 1-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Iya, saudaraku, Daud bernubuat seperti ini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi bagaimana bisa mengenal? Lebih dulu menyelidiki. Nah, dengan apa Tuhan menyelidiki? Kalau sudah nanti baca dalam Mazmur 77 ayat 7. Ya, 77 ayat 7. Bahwa roh itu searching, menyelidiki. Juga dalam Yesaya 26 ayat 9. Bahwa roh itu yang menyelidiki. Dan ini sama dengan apa yang terjadi sekarang. Kenapa ya kita diminta untuk kalau tiap kali kita mau melakukan transaksi atau aplikasi, kita diminta untuk memberikan email. Lalu namanya siapa, umurnya berapa. Ini sebetulnya bagus, tapi juga ada buruknya. Akan dipakai oleh si antikris untuk mengetahui seluruh hidup kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, begitu juga dengan dokter. Dokter bagaimana bisa menyelidiki? Yaitu dengan gelombang. Ya, USG dan yang lain-lain, CT scan. Kalau saya lihat, mereka itu main pakai gelombang. Dan gelombang itulah Spirit Tuhan, seperti itu.
Ya, jadi Spirit Tuhan itulah yang menyelidiki sehingga mengenal. Bahkan dikatakan oleh Daud, engkau mengetahui aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Apalagi sekarang orang sudah mau dipasang chips ya di otaknya. Wah, itu nanti semua apa yang menjadi rencana itu bisa dideteksi. Ya, luar biasa. Daud ini luar biasa. Daud ini hidup 2.900 tahun yang lalu. Dia sudah mengatakan ini. Ya, engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Wow. Hanya kita bisa tracking ya. Ya, dengan handphone, dengan keluarga kita ini sampai di mana kita bisa tahu. Nah, kalau manusia saja bisa tahu, apakah Tuhan yang mencipta manusia tidak tahu? Ya, karena itu Daud berkata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Semua. Jadi rencana-rencana kita ke depan itu Tuhan tahu. Nah, inilah kesaksian dari Nabi Yeremia. Yeremia 1 ayat 4 dan 5 berkata, Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. ya, jadi sebelum Tuhan melakukan sesuatu untuk mencari yang namanya orangnya, miliknya, maka dia itu inspeksi lebih dulu. Apa yang akan dilihat, diteropong oleh Tuhan baik-baik. Spirit, roh. Karena Allah itu roh. Ya. Maka Tuhan kata, sebelum aku membentuk seorang pribadi, aku teropong, memeriksa apanya, rohnya. Dan dia berkata, sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal. Jadi Tuhan itu hanya mau membentuk orang yang betul-betul dikenal. Dikenal ada sesuatu yang spesifik yang harus ada pada spirit. Nanti kita terangkan yang spesifik itu apa. Ini penting. Waktu saya selidiki ini, apa toh Tuhan itu nyelidiki apa yang spirit, apa yang terpenting dalam hidup kita. Ya, bahkan di sini sebelum kau keluar dari kandungan, aku kenal. Nah, untuk orang yang punya satu spesifikasi yang bagus, Tuhan itu lalu menguduskan. Menguduskan artinya memisahkan. Makanya dari kecil, kadang-kadang orang itu walaupun satu keluarga, Tuhan pilih. Seperti Daud. Ya, kenapa dia itu kok bisa berpisah dari saudara-saudaranya? Seperti Yusuf. Yusuf itu saudara-saudaranya ada yang enggak benar. Kenapa? Satu anak ini kok bisa Tuhan sisihkan. Nah, itu namanya menguduskan. Dan kalau sudah dikuduskan, ini artinya dibentuk untuk dikuduskan, lalu ditetapkan. Dan punya job yang Tuhan sudah kasih tahu sebelum lahir. Jadi apa? Nabi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa. Ya. Kalau bagi bangsa-bangsa, jadi berarti bukan hanya untuk Israel. Kalau kita baca nabi-nabi yang lain, umumnya untuk Israel. Tapi Yeremia ini nabi bagi bangsa-bangsa sampai dikenal oleh karena dia terus berkata-kata, kan ada mata-mata ya,
waktu mau menyerang satu negara, mata-mata ini dari bangsa lain, dia dengarkan. Oh, Yeremia ini kok sepertinya pro Babel. Aneh ya. Kok pro Babel? Karena itu dia itu diberi kebebasan oleh Babel. Loh, ini kan musuh. Nah itulah Tuhan itu bekerja dengan cara yang unik. Ya, jadi begitu roh Tuhan, jadi kalau ada sperma, lalu ada indung telur, ini bertemu, lalu terjadi janin. Begitu terjadi janin, Allah memberikan roh. Nah, kemahatauannya itulah yang membuat Tuhan itu mengerti orang ini nantinya bagaimana. Karena itu tidak heran kalau sudah membaca dalam surat Roma, ya, bahwa Yakob aku cintai, Esau aku benci. Waktu mereka masih di kandungan. Loh kok aneh? Nah sudah ditetapkan, bukan ditetapkan, nantinya ditetapkan. Tetapi sebelumnya Tuhan menilai waktu ditaruh roh, bagaimana jiwanya orang atau anak janin ini nantinya bagaimana. Tuhan kenal. Ini penting. Nah, jadi kita mesti mengerti bahwa kita bisa dikenal dan dipilih dalam kandungan. Ini memang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Orang berkata, waduh dia pembunuh. Tapi Tuhan melihat, no, dia orangku. Karena itu Paulus setelah bertobat dia ngerti, dia tuliskan dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ya, ini kesaksian Paulus. Ia memilih aku sejak kandungan. Ya, kalau sudah dipilih, Tuhan tahu orang ini, wah ini aku kenal nanti akan menjadi rasul yang paling hebat. Karena itu Tuhan lalu panggil Paulus dengan cara yang unik tentu. Walaupun dia dulu musuh dari orang-orang Kristen. Nah coba kita lihat prosesnya. Lebih dulu dikenal. Ya, sudah lihat start block ini dikenal. Jadi waktu janin itu mulai terjadi, dan itu bisa terjadi oleh karena Allah memberi roh. Jadi ada toh suami istri yang menikah, hubungan seks, tapi nggak pernah punya anak. Jadi kalau punya anak itu kesempatan, bisa baik, bisa tidak baik. Nah Allah memberikan roh. Nah cuma orang ini nanti rohnya itu bisa sinkron tidak dengan jiwanya. Roh dari Allah ini. Nah kalau roh dari Allah ini yang diberikan mula-mula, ya roh manusia itu pemberian dari Allah. Tapi bagaimana jiwanya? Apakah nentang terus? Nah itu dikenal oleh Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3 mengatakan orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Karena itu Allah bisa lebih tahu Abraham nanti mengasihi aku. Nanti sudah baca itu dalam Kejadian 18 ayat 19. Bahwa Allah itu mengenal Abraham. Cuma dalam terjemahan bahasa Indonesia diganti itu. Allah memilih, doktrin pemilihan. Belum. Allah mengetahui bahwa Abraham ini akan begini-begini. Dengan apa? Dengan spirit.
Nah, kalau sudah diketahui bahwa spiritnya ini ada mempunyai satu kriteria dari Tuhan yang dipenuhi, maka orang itu dipanggil. 1 Petrus 1 ayat 15-16 mengatakan, kita ini dipanggil supaya kudus, pisah. Jadi begitu Tuhan kenal, Tuhan itu pisahkan. Tidak heran Tuhan berkata pada Abraham, kamu keluar dari bangsamu, dari keluargamu. Wow. Jadi oleh karena itu Tuhan akan membentuk keluarga yang beda. Ya. Kita tahu bahwa Abraham ini keluar dari Babel. Babel itu tempatnya penyembahan berhala. Dan Tuhan kata, get out, kamu keluar. Nah, kalau mau keluar, Bapak Abraham mau keluar, dia dipilih. Sama dengan Yeremia. Begitu dia jadi janin, Tuhan kata, aku punya tugas, kamu pisah. Ya, jangan ikuti bangsa ini yang sudah hancur, yang ikuti jalan yang salah, kamu nanti aku sisihkan. Karena itu sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku mengenal. Jadi setelah dikenal, Tuhan bentuk. Karena itu saya tuliskan dalam tanda kurawal itu proses pembentukan. Jadi kita lebih dulu dikenal. Dikenal apanya? Spesifikasi khusus tentang spirit. Oh, spiritnya ini bagus. Ini bisa dikerjakan. Tidak semua kayu bisa jadi patung yang orang mengukir, dia pilih kayunya. Betul nggak? Tidak semua kayu akan dipakai. Dia pilih yang mana. Yang ada guratan-guratan, yang tidak punya banyak mata, nanti kalau dipasrah bisa beda-beda benjol-benjol. Jadi Tuhan itu juga begitu. Dia kenal dulu spiritnya bagaimana. Ya. Dan nanti waktu spirit ini dengan jiwanya bagaimana? Bisa match tidak jiwanya? Itu Tuhan kenal. Dan kalau orang ini mau dipanggil untuk kudus, dipisahkan, dia dipilih oleh Tuhan. Ya, step yang berikut. Nah, setelah step yang berikut ini, lalu dia ditentukan. Jadi kalau sudah baca, dalam Roma 8, ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi Tuhan itu bisa menentukan. Kenapa kok bisa? Dia maha tahu. Maha tahu. Karena itu Yakob ditentukan. Dia nanti menjadi tuan. Esau jadi hamba. Loh, Tuhan itu kalau gitu pilih kasih. Enggak. Tidak. Tuhan itu mengenal spirit orang ini. Ya. Karena itu hati-hati dengan kita ya. Bagaimana saudara ini nanti bisa, nanti akhirnya setelah ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung, kata Roma 8 ayat 29. Ya, dan ayat 30 mengatakan mereka ini yang sudah ditentukan dari semula itu, mereka dipanggil, lalu dibenarkan, lalu dipermuliakan. Mau enggak kita melalui proses pembentukan ini? Ya. Dan ini tentunya berhubungan jiwa kita.
Jadi yang menjadi ganjalan dan pribadi orang itu jiwanya. Ingat-ingat ya. Allah sudah kasih spirit. Dan kata Tuhan, roh itu penurut. Betul nggak? Roh itu penurut. Tapi jiwa kita yang seringkali tidak mau nurut. Ini sebabnya banyak orang mengalami kegagalan dalam hidup. Nah, subtema yang berikut ini tentang dikenal rohnya oleh Allah yang Maha Tahu. Jadi Allah itu juga melihat spiritnya. Spirit yang bagaimana toh? Yang nanti Tuhan akan proses. Ya. Sama seperti orang-orang yang namanya potter atau apa itu, yang mengerjakan dari tanah liat. Ya. Dia akan cari namanya tanah liat yang bagus. Yang memenuhi syarat, lembut sekali untuk bisa digarap. Ya. Nah, coba kita melihat bagaimana caranya Allah itu menyelidiki manusia. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya, jadi Allah itu waktu sperma itu kena dengan indung telur, lalu terjadi janin karena roh Tuhan hembuskan kepada manusia itu. Nah, roh manusia itu pelitanya Tuhan. Ya, jadi CCTV-nya Tuhan. Itu yang bisa nyelidiki seluruh lubuk hatinya. Berarti menyelidiki jiwanya. Pikirannya, perasaannya, kehendaknya gimana. Jadi dengan roh yang diberikan Allah pada manusia saat janin terbentuk, Allah itu lalu dapat mengenal semua hal yang tersembunyi dalam hati manusia. Karena di sini katakan roh manusia, jadi rohnya orang ya, itu pelitanya Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi Tuhan bisa ngerti orang ini motivasinya apa. Dia mau melayani Tuhan, motivasinya apa? Tuhan ngerti. Ya, banyak orang saat-saat ini motivasinya karena, waduh, aku melihat pendeta itu enak ya kerjanya. Aku mau jadi pendeta. Jadi tiap orang itu punya motivasi yang kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Zaman saya menjadi pendeta Pentakosta, kelompok karismatik, wah miskin. Ya sekarang aja Pentakosta dan karismatik itu maju. Dulu waduh dihina sekali. Dulu sedikit sekali. Kenapa? Karena orang berkata ini kelompok gila. Apa itu? Bahasa roh. Bahasanya orang edan. Bahkan seorang ya teolog terkenal di Inggris yang namanya dia itu bapak yang bisa ngupas eksposisi. Dia berkata bahwa speaking the tongues is the last vomit from Satan. Bahasa roh itu muntahan terakhir dari setan. Loh, itu zaman itu loh, mulai muncul bahasa roh. Wah, udah omongan dari tokoh-tokoh itu, ini kelompok gila ini. Ya. Nah, jadi Tuhan itu bukan hanya mengenal spiritnya, tapi mengenal tanggapan jiwanya terhadap spirit
yang sudah diterangi oleh berita salib. Karena dari awal Tuhan sudah pakai berita salib. Karena dalam kitab Nabi Yesaya sudah dinubuatkan tentang Yesus yang menderita. Yang nanti menjadi korban dosa. Itu kan berita salib. Ya. Jadi roh ini sudah diterangi. Kalau kamu mau menjadi pengikutku, kamu nanti akan menderita secara fisik. Mau enggak? Nah, itu tawaran Tuhan. Nah, sekarang pokok esensi dari spirit yang bagaimana? Yang Tuhan itu mau tahu, lalu dia mau bentuk. Seperti tadi saya katakan, kalau penjunan itu cari yang namanya lempung, tanah liat, yang bagaimana. Tidak semua tanah liat akan diambil. Ya, tanah liat yang banyak pasirnya, yang banyak kerikil, pasti tidak dicari. Tentu tanah liat yang betul-betul sudah lewat pembajakan, ya, itu biasanya lempungnya itu lembut sekali. Nah, jadi bagaimana tanggapan jiwa waktu roh ini sudah diterangi bahwa untuk mengikut Tuhan itu akan salib, ya, menderita ikut Tuhan untuk benar. Nah, sekarang yang paling penting sekarang, ya, jadi spesifikasi apa yang Tuhan itu menentukan, ini loh yang aku pilih untuk aku bentuk, ya. Hati yang bagaimana, spirit yang bagaimana. Saya tuliskan ini. Jadi pengenalan Allah yang Maha Kuasa atas roh itu ini. Kelemah lembutan spiritnya dan kerendahan hatinya. Jadi Tuhan itu nyoroti dua perkara ini. Apakah spirit ini lembut atau enggak? Apakah spirit ini rendah atau enggak? Ya, tidak heran kalau sudah baca, kenapa Tuhan itu pilih Abraham dan Sarah, dua tokoh ini. Jadi bukan satu, ya, untuk sebagai bapak bangsa dan ibu bangsa. Kalau Paulus bukan bapak bangsa, dia rasul. Tapi kalau Abraham enggak. Bapak bangsa, Sarah ibu bangsa. Nah, dalam Galatia pasal 4, Tuhan memberitahu Hagar dan Sarah. Ini diumpamakan sebagai Hagar itu, ya, mewakili Taurat, Sarah mewakili anugerah. Dan itulah gereja. Ya, gereja Tuhan itu sebetulnya harus punya sifat seperti Sarah. Nah, kalau saudara baca, perhatikan dalam surat Petrus tentang suami istri, ya, maka ayat keempat 1 Petrus 3, coba ini dibacakan karena ini penting. 1 Petrus 3 ayat 4 dan 5. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Iya, roh yang lemah lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Wah, ini yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 5.
Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ya, kita lihat suku, demikianlah dahulu perempuan-perempuan dahulu suku memakai perhiasannya, yaitu roh lemah lembut. Kenapa suku? Yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Jadi betul-betul suku, ada hubungan antara spirit yang lemah lembut ini dengan pengharapan. Nah, saya ingatkan kembali suku, khotbah-khotbah saya yang sudah mungkin beberapa tahun lalu, apa itu kelemah lembutan, meekness. Kalau saudara, dulu saya ulang-ulangi, what is meekness? Meekness is perfect strength under control. Artinya begini, orang itu kuat, tapi masih bisa dikontrol. Karena itu yang paling bahaya, pemimpin negara. Umumnya sulit dikontrol oleh yang lain. Kenapa? Karena kuat. Yesus itu mempunyai perfect strength-nya, kekuatannya perfect. Tapi dia bisa dikontrol oleh Bapa. Yuk, ya, kamu sebagai bagian dari kealahan, oknum kedua, kamu harus melakukan tugas ini. Menjadi manusia. Waduh, menjadi manusia. Jadi keluar dari kealahan, karena itu dia disebut anak Allah, menjadi manusia. Jadi yang paling banyak menderita siapa? Dari tiga pribadi Allah ini, yaitu Yesus. Tapi Yesus datang ke dunia untuk mengajar. Dan dia berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Wow, ini yang harus kita terus belajar. Mari kita mau belajar. Kadang-kadang dengan lemah lembut itu kita harus ngalami yang disebut dipres, ya, ditekan. Seperti sekarang emas. Emas yang lembut itu yang karatnya mendekati top. Gak ada emas yang 100% murni. Gak ada. Aneh ya. 99,999. Dan itu kenapa bisa sampai mendekati 100%. Yaitu dengan api. Sama. Roh kelemah lembutan ini betul-betul harus melalui hantaman ya. Problem ya, rasanya dipukul terus seperti samurai. Samurai itu dari baja lalu dipukuli, masuk kembali, dipukuli lagi. Wah, harganya mahal sekali. Ya, begitu juga. Jadi orang-orang yang mau menderita karena kebenaran, itu kuncinya. Engkau menderita salah itu wajar, itu akibat. Tapi kalau kita menderita karena benar, itu bukan akibat perbuatan, akibat keyakinan. Keyakinan bahwa kita nanti akan mulia. Jadi apa itu kelemah lembutan? Jadi kalau orang sudah punya roh lemah lembut, tanda seseorang sudah dapat dikendalikan oleh Allah. Orang itu bisa jadi mau dikendalikan. Nah, karena itu sudah lihat gambar ini. Pentingnya kita itu baca Alkitab. Karena Alkitab itu roh. Waktu kita baca Alkitab dan dalam spirit penyembahan, Roh Kudus bekerja.
maka Roh Kudus ini akan menembusi roh kita. Saya kasih gambar itu. Ya, gelombang itu akan kena ke roh lebih dulu. Nah, dari roh inilah nanti akan menguasai jiwa. Jadi jiwa orang, pikirannya bisa berubah. Pendapatnya bisa yang tadinya seperti Paulus mau membunuh orang Kristen, sekarang dia tidak. Tadinya tidak pernah nangis, sekarang kalau sudah baca Kisah Rasul 20, Paulus berkata, aku banyak mencucurkan air mata. Loh, kok bisa begitu ya? Nah, itu pekerjaan Roh Kudus yang mengubah jiwa orang itu. Dan inilah gara-gara salib. Percaya salib itu jalan yang terbaik. Karena itu mari, kalau kita menderita karena benar, coba kita terima. Kita berkata, salibmu Tuhan membimbing aku. Ya, banggalah kalau kita itu banyak menderita karena benar. Itu yang dibanggakan Paulus. Sekarang banyak hamba Tuhan bangga karena, wah, berhasil. Tapi kebanggaan yang boleh dibanggakan, kata Paulus, itulah karena kamu banyak menderita karena benar. Tolong dibacakan 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi ini jelas. Siapa orang yang betul-betul punya spirit yang baik? Spirit yang baik itu spirit penurut. Perhatikan di sini. Menjadi penurut kami. Penurut Paulus. Sekarang ini ada gereja-gereja berkata, kami enggak mau ikuti apa yang diajarkan Paulus. Kami hanya mau ikuti ajarannya Tuhan Yesus. Itu dalam Alkitab perjanjian baru, kalau perjanjian lama memang itu kan Musa. Kalau perjanjian baru kan banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung bahwa tidak boleh pernikahan sejenis. Siapa yang banyak menyinggung? Paulus. Ini pernyataan dari seorang tokoh terkenal di Amerika yang berkata begitu. Bayangin, ini gereja. Tapi berkata, kami mau ikut Yesus. Yesus itu kasih pada manusia berdosa. Tidak seperti Paulus. Paulus itu wah keras, ya. Paulus melarang, ya Tuhan Yesus tidak pernah melarang. Tuhan Yesus menganjurkan kasih. Loh, saya cinta kok. Walaupun itu sejenis, tapi saya cinta. Kan nurut Tuhan Yesus. Waduh, saudara, Paulus berkata, Jemaat Tesalonika, kamu telah menjadi penurut kami, Paulus, dan penurut Tuhan. Buktinya dalam penindasan yang berat. Ya, waktu kamu terima firman, kamu terima dengan sukacita, walaupun menderita. 1 Tesalonika 2:14. Sebab kamu, saudara-saudara, yang telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Iya, jadi orang-orang Kristen zaman itu, jemaat Tesalonika banyak menderita. Tapi mereka menjadi penurut jemaat Tuhan di Yudea. Ya, waktu itu di Yerusalem. Dan jemaat Kristus Yesus, jelas. Ini jemaat yang betul. Mau rela menderita. Ya. Nah,
Orang yang demikian punya roh ya yang dikenal Tuhan, lalu jiwanya mau merespons seturut roh itu, maka dia akan dipanggil oleh Tuhan menjadi alatnya. Jadi dikenal, saya tuliskan, jiwa mau menuruti panggilannya. Panggilan yang kadang-kadang bukan enak. Kadang-kadang kita itu kalau mau dipanggil, aduh enak, mau. Tapi kalau nggak enak, nggak mau. Nah, saya perhatikan banyak orang masih pelayan Tuhan seperti itu. Zamannya saya menjadi pendeta itu sangat nggak enak. Kalau kecuali menjadi pendeta kelompok yang elit ya. Tapi dulu gereja namanya aliran Pentakosta itu kelompok orang bawah hampir semua. Benar. Makanya om saya berkata itu ada jemaat kita dulu di Mojokerto yang mulai di gereja sejak kecil. Wah dia ikut gereja Pentakosta. Setelah dia jadi sarjana nggak mau pindah. Ini kampungan nih, sorak-sorak, tepuk-tepuk, nangis, ngapain? Lalu apalagi bahasa roh itu, bahasa edan itu. Jadi mereka lalu pindah dan om saya berkata, aduh, inilah pelayanan zaman itu, ya, saudaraku. Nah, Yeremia dipanggil saat dia sangat muda. Ya. Kalau nanti sudah baca 1 Yeremia pasal 1 4 dan 5 ya. Waktu itu sangat muda, masih di kandungan sudah dipanggil, sudah dipilih. Karena itu dalam waktu dia dipanggil oleh Tuhan dan berkata, "Kamu aku tentukan, aku utus," apa jawaban Yeremia? Yeremia 1 ayat 6. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Aku ini masih muda Tuhan. Ini komplain ya. Jadi dia berdasarkan, aku nggak punya pengalaman. Kok engkau panggil? Nah, ayat 6 ini masih diteruskan. Terusannya yang berikut. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Jadi Tuhan tidak urusan muda, masih punya pengalaman, belum punya pengalaman. Yang Tuhan lihat itu spiritnya. Apakah spiritnya lembut? Apakah spiritnya rendah hati? Orang yang rendah hati kalau dinasehati itu gampang nurut. Itulah waktu anak-anak itu paling gampang mengajar. Coba kalau sudah tua, debat. Ya. Nah, karena itu Tuhan berkata, jangan kau katakan aku masih muda dan ini. Ya banyak komplain gitu ya. Jangan kamu katakan ini. Yeremia tidak komplain. Tuhan ngomong. Jangan kamu katakan aku masih muda. Lalu Tuhan kasih tahu gini. Jawaban Tuhan ini tidak dibantah sedikit pun. Kenapa? Kalau sudah lihat waktu Musa dipanggil Tuhan, dia sekali bantah Tuhan, aku ini nggak bisa ngomong. Ya, Tuhan lalu kasih jalan. Tuhan, nanti gimana? Saya harus ketemu dengan Firaun. Dan masih banyak dialog. Tapi Yeremia enggak. Kenapa?
Karena dari awal spirit Yeremia ini luar biasa, saya katakan. Ini salah satu nabi yang saya kagumi. Kenapa? Karena kalau saudara baca kitab Nabi Yeremia, hasilnya perjuangannya nggak ada. Nah, coba bayangin itu. Bahkan dia akhirnya dibawa ke Mesir, ya kembali ke jalan yang bertentangan dengan Tuhan. Gak ada hasil, orang gak nurut. Kalau Musa masih bikin mukjizat, ya orang nurut. Tapi kalau Yeremia enggak. Nah coba kita lihat, ya. Lalu Tuhan berkata lebih lanjut, jawaban Tuhan yang tidak dibantah ini dilanjutkan oleh Tuhan berkata, Aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. melawan seluruh negeri. Perhatikan, jadi si Yeremia ini akan menghadapi perlawanan seluruh negeri, seluruh bangsa Israel. Terus Menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya. waduh, top leader. Jadi Yeremia ini nanti omongannya itu melawan sama raja, sama tua-tua ya pemerintahan. Terus Menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. wah, bukan saja menentang raja, menentang pendeta-pendetanya saat itu dan rakyat. Aduh. Waktu dia dengar ini, waduh, aku kasih tugas untuk ngelawan hampir semua ini. Dan Tuhan berkata lebih lanjut ayat 25. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Wow, saku. Mereka akan menyerang engkau. Kelompok yang begitu banyak, strata, ya, lapisan apa saja. Nggak seneng sama Yeremia. Bayangin ya. Kalau sekarang kita nggak disenangi, ada pendeta yang bisa ngelus-ngelus. Ya, ada orang-orang yang masih bisa buka hati. Ya, nah, waktu saya renungkan ini, saya tanya sama Tuhan, kok bisa begini ya? Kenapa Tuhan ini pilih Yeremia? Nah, Tuhan memberikan jawaban seperti ini. Ya, dalam perenungan saya itu, Tuhan kata, aku kenal orang, kekuatannya berbeda. Kenapa aku pilih Yeremia? Karena kekuatannya ini dahsyat. Dia masih muda, berhadapan dengan hampir semua. Nggak ada yang berbaik-baik. Nanti kalau kita baca, bahkan ada cuma hamba yang berbaik dengan dia. Waktu dia dimasukkan sumur, hamba itu yang menolong dia. Tuhan itu mengenal kekuatan manusia yang berbeda-beda. Ya, semakin berat tugas pelayanannya, butuh kekuatan yang lebih besar tentunya. Kalau begitu, Yeremia ini rohaninya luar biasa indah. Kenapa? Lemah lembut. Itu kuncinya. Spiritnya lemah lembut. Karena itu 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. ya, saudaraku. Saudara berpikir
kenapa ya pendeta satu pencobanya ringan, pendeta lain lebih berat. Anak Tuhan yang satu, waduh enak-enak, yang lain kok ngalami banyak masalah. Bukan karena salah loh, karena benar, tapi ngalami banyak masalah. Kenapa? Karena Tuhan tahu kekuatannya. Orang itu kuat, Tuhan tambahi tugas yang membebani dia, nggak enak gitu. Tapi perlu dipikul. Seperti Yesus menanggung apa? Dosa seluruh dunia, seluruh. Kalau Yeremia menanggung dosanya siapa? Bangsanya. Tapi Yesus menanggung dosa seluruh manusia. Wow. Jadi puji Tuhan ya. Dia mengenal dengan baik kekuatan roh orang pilihannya. Jadi fakta Yeremia mendapat tugas yang amat berat. Sebab dia harus menentang penguasa, rohaniawan, bangsanya sendiri. Menunjukkan bahwa Tuhan itu nggak salah pilih. Kenapa? Yang pertama, karena dia punya harapan yang kuat atas firman. Kenapa orang punya harapan? Lembut hatinya. Karena itu saudaraku, kalau saudara ada problem, saudara digempur dengan remasan Tuhan, saudara mau leleh, Tuhan itu nanti bentuk saudara yang paling indah. Contoh, kalau lempung itu ya diproses mau jadi apa? Bisa jadi ya mainan anak-anak, dukderan itu jadi ya tempat menyimpan uang, ya patung-patungan, ya dari binatang, celengan, kan gitu. Ada jadi kemaron, ya merah, tapi ada yang menjadi namanya porselen, dan itu beda cara penanganannya. Karena sang pembikin ini tahu ini bagus, bisa dibakar temperatur 1000 derajat lebih. Waktu saya pelajari sampai 1500 derajat. Jadi kalau sudah 1000 ke atas, itu warnanya lalu berubah, jadi putih. Ya, dan Yeremia ini hidupnya sejajar dengan Kristus. Seorang yang penuh sengsara. Kitab Yesaya berkata, Yesus a man of sorrows. Yesus itu manusia yang penuh derita. Ya. Dan Yeremia berkata, akulah seorang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkanya. Bukan dia dipukuli, tapi cambuk murka Tuhan atas bangsanya itu kena dia begitu. Wow, inilah seorang tokoh yang saya kagumi. Dan kalau saya baca, nanti kita teruskan tentang ini loh, orang yang punya harapan ini. Kalau saudara lihat pelajaran tentang harapan, ini Yeremia. Kalau Ayub, itu pelajaran tentang ya fisik yang gak enak. Tapi kalau bicara soal harapan, Yeremia, contoh yang dapat diandalkan, yang luar biasa. Mari kita mau seperti Yeremia. Kalau Ayub masih komplain-komplain, Yeremia nanti bersukacita. Dia berkata, aku tahu Tuhan itu ya anugerahnya selalu baru. Tiap pagi baru. Sampai dinyanyikan jadi nyanyian. Ya, itu karena petikan perkataan Yeremia. Mari kita mau belajar.
Dan saya percaya nanti di sorga, walaupun dia di dunia kerjaannya nggak ada yang berhasil. Kalau saudara baca kitab Nabi Yeremia, nggak ada yang berhasil. Tapi saya percaya nanti di sorga, dia luar biasa. Ya, haleluya. Mari kita juga mau setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Saya teringat waktu bom melukai istri saya, suara sinis dari orang-orang berkata ini pasti Pak Bekti ini banyak salah. Setahun lagi terbakar, wah itu. Ya, saudaraku, kok bisa berurutan tiap tahun? Ya, lalu beberapa waktu kemudian anak saya, itu bahkan dokter yang berkata, ini anaknya Pak Bekti ini kena namanya kutuk Tuhan. Ya, sampai seperti itu. Ya, karena banyak salah, durhaka. Itu kata-kata yang, aduh, seperti pisau, tajam. Ya, itu waktu kakinya. Waktu anak saya meninggal, nah itu. Wah, ini pasti Pak Bekti banyak salahnya. Memang kadang-kadang kita bisa mendengar itu sakit hati. Tapi untung, kalau kita punya Tuhan, kita lihat bagaimana Yesus menderita. Apa yang kita deritakan tidak sebanding. Mari saudara, kalau engkau saat-saat ini mengalami hal-hal yang gak enak. Gak enak karena benar loh ya. Jangan engkau putus asa. Engkau mesti berglori, Tuhan, aku boleh memikul sebagian dari derita yang Engkau mewajibkan kami memikulnya. Kami lakukan dengan sukacita. Kami mau bersyukur. Nyanyikan ini. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Ku bersyukur. Mau setia Amin. Akhir melayani seumur hidupku,
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau Setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir. Yes, Lord. melayani seumur hidupku Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir. Amin, amin. Tuhan. melayani seumur hidupku Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. dengan iman, sampai ku dapatkan Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan Yes, Lord. di dalam kerajaan. amin. Sampai Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. biar kita semua berglori Kami menantikan memuji-Mu Kami menanti-nantikan kehidupan. Yes, Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan kami dikala kami mengalami badai hidup. Biar kami terus memandang satu pandangan yang Kau berikan melalui Yeremia. Dan hamba-Mu membaca ini, hebatnya dia, begitu banyak penentang yang membuat dia menderita. Begitu banyak Tuhan derita yang dia harus pikul, bahkan dia diseret untuk dibawa keluar dari negeri tanah perjanjian. Tuhan, seperti Engkau Yesus yang diseret dibawa ke Golgota. Oh Tuhan Yesus, teguhkan anak-anak-Mu, biar firman yang hamba-Mu sampaikan itu menjadi makanan yang betul-betul membuat mereka tahan
menghadapi derita apapun karena Engkau ya Yesus. Biar kami bukannya kecewa, tapi kami justru bangga Tuhan. Karena dengan demikian kami betul-betul terikat dengan Engkau, merapat dengan Engkau. Sehingga pukulan-pukulan yang ditimpakan kepadamu juga mengenai kami, gerejamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala berkat firman-Mu. Supaya kami semua menjadi orang-orang yang tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Tapi kami mau Tuhan terus memikul salib yang Tuhan bebankan pada kami. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan, Engkau tambahkan terus pengertian supaya kami mengerti dengan baik maksud Tuhan membentuk hidup kami. Dan sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, bahkan menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.